3 poin wajib didapat oleh timnas malam ini. Sejauh mana peluang skuad Garuda memenangkan laga melawan The Lions Singapura? Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Hai Firzi, let's go. Apa kabar? Baik Rizka, apa kabar? Kabar baik, thank you sudah hadir dan semoga kabarnya Indonesia baik malam hari ini. Bikin sedikit deg-degan nih. Sama nih, ini kan laga hidup mati. Iya. Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan betul-betul, jangan sampai kemarin terulang lagi, kita kecewa di laga sebelumnya. Optimisme para fans supporter timnas ya dimanapun di seluruh arsipelago ini lagi tinggi-tingginya kan ketika kita menang lawan Timor Leste, ketika menang lawan Kamboja, tapi hanya awal 10-15 menit pertama pertandingan lawan Vietnam, kita langsung semua dibanting lagi ya ke bumi. Aduh. Dan itu rasanya memang sangat menyakitkan bagi kami yang juga berada di stadion ya. Kita ngelihat bagaimana Vietnam bisa memanfaatkan semua serangan awal mereka, dua kali tembakan pertama langsung menjadi gol, celah-celah terbuka lebar. Turnamen football tidak menyimpan banyak waktu untuk para pemain pick themselves up ya, karena proses recovery juga lama dan lain-lain. Dan kita harus percaya dan yakin apa yang telah Coach John katakan dengan apa yang tadi Mark Locke katakan, bahwa mereka adalah singa yang terluka nih. Singa yang terluka datang ke kandang singa, ironisnya. Mereka akan menghadapi singa yang lagi tengah naik daun, Friska. Jadi ini kita akan melihat bahwa Coach John mengatakan para pemain merasakan kelaparan, para pemain ingin bangkit, menunjukkan bahwa apa yang terjadi lawan Vietnam itu adalah sebuah anomali yang tidak akan mereka ulang di pertandingan ini. Harusnya begitu ya. Kalau kita lihat dari 5 pertemuan terakhir dengan Singapura, Indonesia ini memenangi 2 laga dan 1 laga berakhir imbang. Kita lihat ini terakhir Indonesia ini menang 4-2 lewat laga dramatis di mana Singapura mengakhiri permainan dengan 8 pemain. Tapi apakah kita bisa sepede itu kondisi sekarang? Ini kan 2 semifinal ini emang bubble ya. Waktu itu Piala AFF 2020 dimainkan 2021 di National Stadium, kalang. Leg pertama kita 1-1, tapi habis itu kita menang dramatis, keren banget. Nadeo Argawinata menahan penalti di semifinal. Di yang sebelumnya nih, yang 2018 yang menyakitkan nih. Ketika itu kita bertandang ke Singapura, kita kalah 0-1. Dan hasil ini turut membuat kita nggak lolos fase grup ketika itu dari Piala AFF 2018. Kita nggak ingin hal ini terulang. Oke, Fir, kita tahan dulu karena kita akan menuju ke Gedung Kejaksaan Agung RI. Ada informasi terkini di sana. Dan sampai sejauh ini kooperatif. Itu tadi konferensi pers dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, yang menyebut pemeriksaan tim 9 dilakukan terhadap tersangka yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tadi disampaikan yang diperiksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime atau tindak pidana asal kasus korupsi. Kita kembali lagi ke jelang laga Indonesia versus Singapura, masih bersama dengan Firzi Idris. Oke, kita lihat tadi 5 pertemuan terakhir Indonesia versus Singapura. Berikutnya kita lihat head-to-head strikernya Indonesia lawan Singapura. Kita punya Mitchell Baker dan juga Ilhan Fandi. Nah, gimana sih kalau kita lihat 2 striker ini? Ya, Mitch Baker kita tahu kualitasnya ya, Friska. Dia seorang striker yang bisa mendapatkan posisi yang baik di dalam kotak penalti. Dan sejauh ini to be fair, finishing dia juga sangat bagus. Kita sudah lihat ketika dia di depan gawang, dia tends to mengkonversi tembakan atau tandukannya dengan sangat efektif. Dia striker yang rajin bekerja karena ketika kalau kita melihat permainannya langsung juga dia berapa kali menahan bola, memberikan bola touch kepada teman-temannya, sundulan yang membantu teman-temannya get into the play. Dan tentu saja masih muda, 19 years old, kita juga tidak bisa terlalu memberikan tekanan terlalu berat ya kepada Mitch karena ini baru turnamen pertamanya, dia masih bermain di university. Dan sementara dia akan head to head dengan seorang striker yang memang sudah bermain di Thailand, bermain di Buriram yang bermain tentu saja di Liga Champions Asia ya, mantan rekan setimnya Sandy Walsh sebelum Sandy pindah ke sini. Ilhan masih 23 tahun, pemain yang masih punya potensial. Salah satu pemain yang permainannya luar biasa juga di bawah pelatih Gavin Lee. Dia udah mencetak 1 gol ya. Lawan Timor Leste, dia pemain yang paling banyak melepas tembakan dari rekan-rekannya. Sungguh ancaman bagi pertahanan yang digalang Rizky Ridho dan kawan-kawan malam ini. Nggak cuma di striker, tapi juga pemain kunci lini tengah kita lihat.
Nah, kalau di lini tengah siapa lagi kalau bukan El Profesor dan juga Song Uyong. Ya. Kalau ini head to headnya gimana, Fir? Ya, Tom, ini kurang lebih mereka umurnya sama ya. Tom udah 31 tahun ya, sekitar 30 tahun, dan juga Song udah 32 tahun. Tom kita tahu dia seorang metronom yang sangat luar biasa, pemain yang memberikan 3 assist fantastis lawan Timor Leste. Tembakan free kick-nya yang kita perlukan kalau kita nggak bisa membreakdown pertahanan Singapura yang sangat alot. Friska, mereka bisa menahan Vietnam di Hanoi dengan skor 0-0, hasil yang luar biasa. Sementara Song dia juga mencetak gol ya ketika melawan Timor Leste juga ya, para pemain yang juga tampil bagus, bertandem dengan rekannya di lini tengah ya, Kyogo Nakamura. Ini adalah pemain yang juga memiliki sangat dinamis, bermain di belakang striker yang kita harus waspadai juga apabila dia datang dari second line. Bagi Tom sendiri mungkin manajemen emosinya ya, karena ketika dia lawan Vietnam kan dia sempat mendapat tackle, habis itu sempat terpancing melepas Emosional tackle jadinya keras ya. Dia harus lebih calm, para pemain juga harus lebih calm. Dia seharusnya bisa untuk menjadi andalan kita dalam memecah breakthrough bola-bola terobosannya. Kita sejauh ini belum punya pemain yang benar-benar bisa menggantikan perannya ya di dalam tim ini. Pemain yang udah dicoba oleh pelatih John Herdman bermain lebih tinggi ini dari biasanya. Dia bermain di nomor 10, bermain sebagai inside forward. Bahkan John Herdman mengatakan pemain yang beroperasi sedikit di luar kotak penalti yang bisa memberikan ancaman bagi para pemain lawan. Lalu bagaimana dengan prediksi starting lineup? Tapi nanti dulu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Into Singapore. So we lose, we learn, we'll be frustrated and angry for a short period, but we have to get this team focused now. We're still in the fight. Our fans are still in the fight with us. We go to Singapore with a very clear mindset that we have to win a football match. And you got a knock, and you just have to stand up and you go again. And we are really confident again. And it's just us to us as a group to show that confidence tomorrow and to deliver the result that everyone deserves. Dan sudah bergabung juga analis sepak bola yang juga mantan kiper Timnas Putri, Yolanda Krismonika. Hai, selamat malam Kak Yolanda. Selamat malam Rizka, selamat malam Mbak Firzi. Halo. Thank you sudah hadir Yolanda, ada Firzi juga di sini. Nah, gimana kalau Yolanda lihat sekarang yang bisa Indonesia lakukan habis-habisan lawan Singapura? Ya, kalau kita berbicara ke fase selanjutnya, jelas ini jadi laga pamungkas bagi Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimanapun caranya Indonesia harus menang. Ketika berbicara menang, bagaimana caranya kita bisa mencetak gol lebih banyak dibandingkan Singapura. Jelas tadi Firzi juga sudah meng-highlight ada Michel Baker yang memang secara permainan cukup luar biasa, sudah mengoleksi 4 gol, dan kita berharapnya hari ini Michel Baker tampil luar biasa, tidak hanya Michel Baker tapi juga pemain lini tengah, lini belakang maupun penjaga gawang dari Indonesia. Ngomong-ngomong penjaga gawang, dari sisinya penjaga gawang, Yolanda ngelihat gimana performanya Nadeo yang banyak disorot di penampilan timnas terakhir. Apa sih sebenarnya yang bisa jadi catatan dan diharapkan bisa dimaksimalkan di laga ini? Iya, kalau memang kita berbicara performa, saya rasa bukan hanya karena faktor 1-2 pemain, tapi memang kita berbicara secara kolektif. Penjaga gawang tidak akan menyentuh bola kalau memang lini di depannya tidak akan ditembus dengan mudah. Artinya apa? Ada kelengahan atau kerapuhan dari lini tengah, lini depan maupun lini belakang dari Indonesia. Tapi memang catatan penting lainnya secara individu, seharusnya Nadia punya kemampuan yang bisa kita harapkan lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya. Kita berharapnya John Herdman bisa memberikan motivasi lebih bagi Nadeo apabila Nadeo diturunkan sebagai starting penjaga gawang pada laga hari ini. Tapi memang kalau kita melihat secara kemampuan,
Nadio masih layak untuk menjadi pilihan utama pada laga malam ini. Ya, nggak bisa lah kita bicara 1-2 orang aja. Kalau Virzi lihat starting line up-nya, prediksi yang mudah-mudahan keluar siapa? Iya, kita lihat memang kelengahan di lini belakang yang kemarin jadi perhatian ya. Not as individual juga benar kata tadi Kak Yolanda, tapi cara struktur tim ya seperti apa. Karena 2, 3, 4 passes pemain Vietnam, habis itu mereka sudah lolos ke belakang pertahanan kita. Untuk Coach John ini tentu juga jadi catatan ya. Karena memang ini identitas yang ingin dia terapkan di timnas ya. Karena Coach John sudah mengatakan identity kita adalah mencoba mendominasi lawan di paruh lapangan mereka. Artinya itu pasti bakal ada spaces tercipta di belakang pertahanan kita. Itu terlihat di laga lawan Timor Leste juga, lawan Kamboja juga. Timor Leste juga sebenarnya punya beberapa kesempatan dia bermain di area belakang pertahanan kita, di half space kita. Tapi ketika itu memang kita bisa mencegah hal itu dari menjadi sebuah kebobolan. Tapi Vietnam is a different story. Vietnam penyelesaiannya sangat bagus, pemain-pemainnya sangat tajam. Begitu mereka sudah mencapai situasi 1 lawan 1, ya udah itu jadi gol. Dan kita bisa lihat itu berulang kali kemarin terjadi di stadion. Para penonton frustrasi, para pemain juga kelihatan di lapangan frustrasi. Jadi it's about dengan waktu yang singkat ya mungkin nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Coach John, terutama di sisi lapangan latihan. Mereka juga harus traveling ya, mungkin secara taktikal, video analysis mereka bisa ngelihat apa yang bisa dilakukan dengan waktu singkat ini, Friska. Dan harapannya belajar secepat mungkin dari kesalahan-kesalahan itu. Mungkin pergantian personel, mungkin tidak, tapi dengan waktu istirahat yang sedikit, idealnya ada beberapa perubahan ya, seperti ketika Vietnam menurunkan line up berbeda dari ketika menghadapi Singapura dan menghadapi Indonesia. Dan itu bisa saja terjadi harusnya ya. Benar, dan pemain-pemain yang datang dari bench membuat keadaan berubah ya. Secara Failson ketika dia datang dari bench membuat gol. Jadi ya seperti itu yang bisa dilakukan, banyak permutasinya, kita tunggu apa yang bisa dilakukan oleh Coach John. Kita bikin prediksi nih 3-4-1-2. Coba kita lihat dulu kipernya, kita lihat Cahya Supriyadi. Lalu ada trio backnya, ada Sandy Walsh, juga dari Skerido pastinya, dan juga Patinama. Lalu di tengah ada Reinders, ada Tom Haye, ada Klok, ada Pamungkas juga di situ. Lalu ada Ivar Jenner, ada Mitch, dan juga ada Ragnar Oratmangun. Gimana kalau Virzi lihat prediksi line up ini? Ya, pergantian kiper ya, tadi Kak Yola juga udah bilang ya, Nadeo mungkin tetap jadi starter, tapi kita masih nggak tahu ya, karena dalam suatu turnamen gonta-ganti kiper itu kan bukan suatu hal yang lazim dilakukan ya. Stability di lini belakang itu sangat diperlukan. Tapi mungkin kita harus lihat apa yang terjadi. Sandy Walsh juga sebenarnya punya peran di tim ini. Dia bisa bermain di right center back juga, beberapa kali dicoba di posisi situ di round 2 qualifiers. Dan kalau main highline mungkin dia secara speed dan secara positioning mungkin dia akan lebih baik dari Jordi Amat. Karena kalau kita lihat penampilannya bersama Persija juga, dia nggak terlalu comfortable bermain di suatu highline. Tapi lebar lapangan menurut saya juga perlu ditingkatkan. Eliano hampir nggak kelihatan kemarin lawan Vietnam. Entah itu salah pengertian dari Amat rekan-rekan setimnya, atau pergerakannya tidak terbaca ketika melakukan coba penetrasi. Jadi beberapa kali itu para penonton juga di sekitar tribun media itu pada kecewa ketika mencoba memberikan bola terobosan, either terlalu jauh kepada Eliano atau nabrak pemain lawan. Dan disinilah peran dia harus ditingkatkan. Menurut saya seperti itu. Kalau dari Yolanda, lihat prediksi line up paling gimana? Ya memang kalau kita berbicara the best teamnya bisa dikatakan sejauh ini mayoritas memang the best team dari Coach John Herman. Kalau kita berbicara penguasaan bola, pada saat melawan Vietnam memang kita sedikit kesulitan, tapi seharusnya pada laga malam ini Coach John Herman sudah menentukan pemain-pemain yang memang siap untuk diturunkan dengan permainan melawan Singapura. Kalau berbicara penguasaan bola, artinya pemain-pemain diturunkan pada malam hari ini jelas memang akan mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya kontra Singapura melawan Vietnam, memang jelas Singapura lebih cenderung bertahan. Tapi pada hari ini mau tidak mau Singapura pun harus bisa meraih gol. Otomatis bagaimana caranya kedua tim ini harus
butuh tempo yang sesuai, tidak terburu-buru dan tidak terlalu cepat juga karena kita berbicara bermain sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Singapura mampu mencetak gol di menit-menit akhir. Nah, ini artinya Indonesia pun harus juga bisa fokus dengan pemain-pemain yang ada. Kemungkinan permainan diganti atau pemain super sub yang masuk di babak kedua ini pasti terjadi oleh Coach John Herman. Tinggal bagaimana Ya. man management atau situasi yang terjadi untuk pergantian pemain ketika ada serangan yang buntu untuk menghadapi Singapura malam ini. Tapi kalau lihat dari sisi serang, kayaknya kiri kita lebih kuat daripada kanan, iya nggak sih? Iya, karena kemarin itu dia seperti yang saya tadi bilang ya, Friska, kita tuh mencoba sebenarnya membangun serangan dari kanan. Mungkin bukan penetrasinya Eli, tapi bagaimana Tom Hai sering banget ya memberikan umpan itu dari sisi sayap kanan atau dari sisi half space di sisi kanan. Berkali-kali dia mencoba memberikan umpan dari sisi itu. Tapi kadang umpannya bukan kadang ya, seringnya dipotong oleh para pemain Vietnam. Jadi ini kayak dia memberikan umpan tapi skema permainannya itu mungkin bisa disesuaikan lebih baik bagaimana mereka bisa mengisi ruang kotak penalti lawan dengan pemain kita sendiri. Of course, downside-nya adalah mereka akan shot in the back dan itu kelihatan ya untuk golnya Vietnam. Tapi saya pikir ketika kita menghadapi Singapura kita bisa lebih mendorong para pemain kita maju karena kita di sini bukan nyari imbang, kita di sini harus menang. Kalau kita imbang atau ya amit-amit kalau kalah ya itu udah pasti out, imbang aja nggak akan cukup. Jadi kita harus mencari gol, kita harus mencari kemenangan. Coach John juga mengatakan ini adalah ujian yang dibutuhkan oleh tim ini yang menunjukkan kelaparan tim ini, dan ajang ini kan sebenarnya Piala AFF adalah satu langkah dari perjalanan panjang kita menuju qualifiers untuk World Cup 2030. Ya. Para pemain yang ada di sini berjuang dan memperebutkan tempat untuk bisa tampil di tim utama yang akan main di kualifikasi Piala Dunia 2030 itu, Friska. Ya. Jadi di sini para pemain harus membuktikan bahwa mereka punya that tournament pedigree, itu yang berapa kali Coach John juga katakan. Bagaimana mereka punya mentality untuk mengubah adversity, mengubah ke suatu yang keterpurukan menjadi kebangkitan, dan ini yang dicari, yang kita butuhkan, yang kita nantikan dari Mark Locke dan kawan-kawan di turnamen nanti. Mark udah bilang seperti itu bahwa mereka menyadari misinya, tapi let them prove it, ini harus dibuktikan gitu. Jadi bukan hanya sadar terus diutarakan gimana sebelum. ya. Betul sekali. Kita sepakat it's not an individual game. Mbak Yolanda, tapi kan kita lihat sebenarnya ada harapan kalau ada pemain yang bisa control lebih baik di lapangan. Nah, kira-kira performa siapa yang sejauh ini konsisten sampai sekarang kalau dari sisinya Yolanda? Ya, kalau kita melihat secara permainan, individual skill itu adalah salah satu bagian dari kolektivitas tim. Memang kalau berbicara serangan atau jantung motor dari Indonesia adalah jelas kita bisa katakan adalah Tom Haye. Tapi memang ketika Tom Haye sulit untuk mengalirkan bola ke depan, ini yang jadi catatan. Apakah para pemain Indonesia tidak bisa melihat ruang di depan yang bisa dieksploitasi sehingga jalur passingnya dari Tom Haye sudah ditutup oleh lawannya. Ini yang jadi penting ketika kita mau mencetak gol, bagaimana kreativitas serangan ini harus bisa dikembangkan. Artinya apa? Ketika memang kreativitas itu sudah buntu, pemain, pelatih harus memikirkan cara bagaimana caranya mencetak gol. Kalau memang dari play on atau bola berjalan sulit, skema-skema set piece, bola mati atau apapun itu harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dan itu bisa lah ya di pertandingan sekarang ya Yo ya. Harusnya. Bisa, apapun yang bisa terjadi. Kalau kita berbicara sepak bola di menit akhir, tambahan waktu, semua bisa terjadi. Tinggal bagaimana semangat dan secara mentality ini yang berbicara. Ini pertanyaan terakhir yang sering sekali ditanyakan, tapi suka ditunggu-tunggu, prediksi skor masing-masing ya. Dari Yolanda dulu deh, ladies first. Yes, kalau aku 2-1, tipis keunggulan Indonesia. Kenapa? Singapura pasti butuh gol juga. Jadi bagaimana caranya dia bisa mencetak gol. Tapi overall sejauh ini seharusnya ketika kita punya pemain pengganti yang sepadan, harusnya Indonesia bisa leading lebih 1 gol dibandingkan Singapura. Oke, 2-1 sama deh. Saya juga berharap ya yang penting menang aja kalau Firzi. Pinginnya menang 1-0 aja nggak apa-apa, yang penting menang. Mungkin Nadeo kalau main dia bisa redeem himself ya, membayar bagaimana dia kebobolan lawan Vietnam dengan penyelamatan luar biasa. 2020 Piala AFF tadi sudah kita bahas, Nadeo adalah pahlawan kita di laga itu, menahan penalti lawan pada injury time babak kedua loh, yang memaksa pertandingan ke extra time dan kita akhirnya menang di semifinal. Semoga kali ini akan terjadi hal sama, Nadeo kembali jadi pahlawan. Amin.
Kita doakan yang kenceng biar ini terjadi. Terima kasih Firzi, terima kasih juga Yolanda sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Presiden Prabowo Subianto meminta kegagalan Indonesia tak lolos ke Piala Dunia harus menjadi bahan introspeksi dan dievaluasi secara ilmiah. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dan